bisa Mbak Valen dan yang lain juga bisa ini kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak Agung yang paling ganteng pagi ini. Terima kasih atas rawuhnya pada Sarasehan Amdal seri 1, karena insya Allah kita akan punya 3 seri. Setiap minggu kita akan selenggarakan rembuk bareng Sarasehan dari kita untuk kita, dari teman-teman anggota Puslit untuk kita juga anggota Puslit terkait dengan bidang peramdalan gitu. Barangkali ada hal-hal yang sudah update pada kegiatan peramdalan dan kemungkinan ada yang terlewat untuk mengupdate. Nah, monggo pada seri Sarasehan ini kita sama-sama saling mengisi dan saling berbagi informasi terkait dengan peramdalan gitu, karena cukup banyak materi yang akan didiskusikan pada 3 seri ini. Pada hari ini Bu Lili ini yang akan menyampaikan materinya terkait dengan sistem perizinan lingkungan melalui sistem OSS. Kemarin saja saya sudah keliru untuk memberikan kepanjangan dari OSS, Online Single Submission, begitu. Nah, setelah paparan yang disampaikan oleh Bu Lili, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi, gitu, karena sistem OSS sendiri dan yang non OSS ini kadang-kadang masih agak membingungkan bagi saya, terutama kadang OSS, kadang tidak. Nah, kadang-kadang pada saat menilai begitu, penilai juga belum melihat ini OSS atau tidak, sehingga acuan yang dipakai bisa berbeda-beda. Terima kasih kepada Bu Lili yang sudah berkenan dan menyediakan waktunya untuk memaparkan tentang materi hari ini, dan matur nuwun juga untuk Ibu dan Bapak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pada sesi paparan atau setelah sesi paparan nanti Mbak Valen ataupun Mbak Rahma akan mengirimkan link untuk presensi di kolom chat. Nanti monggo mohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir begitu. Bisa kita mulai sekarang ya Bu. Ini dari Bu Warma ya, share screen-nya ya. Ya. Kita mulai Ibu dengan pemaparan dari Bu Lili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya kah? Iya Bu. Ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen untuk Bapak dan Ibu-ibu semua. Bu Arma minta tolong di slideshow. Mohon maaf Bu Arma, ini Bu Arma kok jadi saya sudah itu? Sudah kelihatan. Iya, tapi belum ada slideshow. Di saya belum slideshow kayaknya. Full screen. Tempat saya juga belum slideshow. Full screen ini belum slideshow. Sebentar, saya coba lagi, Bu. Sampun, Bu? Belum. Masih udah kelihatan Bu Warma, cuman tampilannya belum slideshow. Oke. Warma dari tempatku kah? Dicoba Mbak Dian, saya kok. Oke. Coba. Soalnya nanti nggak kelihatan yang tulisannya kecil-kecil. Oh, sebentar Bu, ini enable editingnya masih nyala. Punya saya. Oke. Sudahkah Bu? Sudah. Oke. Baik, kita ini sebetulnya dalam rangka untuk mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu semua terkait dengan maaf, minum dulu.
Oh iya, konsumsinya ini Konsumsinya sendiri-sendiri. Rumahnya lali. Jadi saya coba untuk sampaikan di sini sistem perizinan lingkungan melalui sistem OSS ya. Karena yang non OSS itu sama seperti biasanya. Jadi berlaku peraturan yang lama untuk sistem ini. Ini yang OSS. Baik, selanjutnya. Bentar, Bu. Ini saya kok jadinya yang bingung, Bu. Tinggal di enter. Nah, oke. Ya. Jadi dasar hukumnya itu untuk OSS ini itu adalah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 ya, tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kemudian yang kedua, dasar hukum yang kita pegang itu adalah peraturan LHK nomor P38 ya, ini tahun 2019 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDA. Nah, di sini beda dengan peraturan LHK yang 05 2012 itu kan dengan berlakunya yang 2019 ini maka 05 tidak berlaku. Tetapi ada banyak hal baru yang ada di dalamnya. Nanti mungkin mudah-mudahan kita bisa sampai ke sini membahasnya setelah kita membahas terkait dengan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini. Lanjut, Bu. Ya, bentar, Bu. Kalau di enter enggak bisa ya, Bu? Iya, enggak bisa. Bentar, Bu. Nah, sudah, Bu. Oke. Ya. Nah, ini jadi apa sih sebetulnya perizinan berusaha? Ya. Jadi perizinan berusaha yang dimaksud di sini adalah sebetulnya pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai menjalankan usaha kegiatannya ya, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam surat keputusan ya, surat keputusan atau pemenuhan persyaratan dan atau komitmen. Nah, ini ada istilah memang yang saya highlight itu adalah pemenuhan persyaratan dan komitmen karena ini nanti yang terkait dengan izin lingkungan. Jadi perizinan ini yang melalui OSS tadi, ya online single submission ini, itu merupakan lembaga yang mengatasnamakan menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati wali kota. Jadi kalau sekiranya kita punya kegiatan, kewenangannya ada di bupati ya atau di gubernur, maka tetap memasukkan ya submitnya itu tetap memasukkan ke satu pintu ini, jadi online single submission. Jadi tidak ada OSS itu ada di kota, tidak ada OSS ada di provinsi. Yang ada itu adalah hanya ada satu OSS. Ini, monggo Bu, dilanjut dulu. Ini ya, kelihatannya kalau saya yang share mungkin lebih saya bisa langsung Bu. Barangkali dari Bu Lili. Iya, iya, itu kayaknya saya bisa langsung enter gitu. Langsung enter, iya. Bu Lili dibuat ya, Bu. Host, Bu. Iya, di co-host saja Bu Lili, nggih. Sebentar, Bu. Sampun saya multiple screen, jadi Bu Lili juga bisa. Ya. Saya sudah off-kan screen saya, Bu. Oke. Bu Lili bisa memulai dari Ibu. Ya, saya cari Pak Elsa dulu, Bu. Bu Lili, ini nanti kita sistemnya adalah Ibu selesai atau misalnya pada saat Ibu menyampaikan ada yang ingin ditanyakan atau apakah monggo begitu aja mungkin lebih baik. Langsung ya, supaya Bu. enggak kelupaan ya. Ya. Nanti mungkin Bu Dian memberikan ya kalau misalnya nanti ada yang ya. Ntar Bu, ini saya dulu. Saya share screen. Sudah keluar ya Bu ya. Sampun Bu. Sampun. Nah, kelihatannya saya enter bisa. Iya. Ya, baik. Nah, berikutnya adalah jadi lembaga OSS yang tadi disampaikan di atas itu bahwa ada semacam bentuk surat keputusan ya atau pemenuhan persyaratan dengan komitmen ini. Nah, kalau kita jabarkan lebih lanjut atau kita telaah di pasal berikutnya itu yaitu tertuang di dalam pasal 31 sampai 38 itu lembaga OSS ini menerbitkan ya berdasarkan komitmen itu ada izin lokasi, ada izin lokasi perairan, ada izin lingkungan dan ada atau EMB.
Nah, kemudian untuk yang izin lokasi dengan komitmen ini kan nanti selanjutnya kan akan dipenuhi lagi kelengkapannya. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada suatu kegiatan berada di kawasan ekonomi khusus, ya. Nah, itu dia tidak dipersyaratkan untuk membuat atau mengajukan atau melengkapi dengan izin lingkungan. Tetapi nanti ya dia dipersyaratkan untuk menyusun RKL RPL rinci ya berdasarkan RKL RPL kawasan. Ini yang ada di dalam kawasan ekonomi khusus. Kemudian kalau misalnya izin usaha ini juga berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan izin usaha atau izin operasi komersial atau operasi berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen. Jadi kalau nanti misalnya kita ada diminta untuk menyusun dokumen lingkungan, katakanlah Anda. Kemudian sebelum menyusun itu, maka kita atau pemrakarsa diminta untuk masuk ke dalam sistem OSS ini. Nah dari situ dengan persyaratannya nanti di belakang ada persyaratannya apa saja. Setelah itu akan didapatkan izin lingkungan dengan komitmen. Nah, izin lingkungan dengan komitmen ini belum menyusun KA, belum menyusun ANDAL RKRPL, bahkan RKRPL. Jadi ya, izin lingkungan dengan komitmen ini tetapi dia tidak berlaku untuk melakukan misalnya kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruksi maupun operasi. Tapi izin itu bisa digunakan untuk pengurusan izin lokasi, untuk pengurusan izin lokasi perairan dan lain-lain. Gitu. Kemudian berarti izin itu hanya dipakai untuk mengurus izin-izin secara administrasi ya, Bu? Betul, itu namanya izin lingkungan dengan komitmen. Nah, salah satu juga persyaratan dari DLH. Jadi DLH itu akan memproses ya proses penilaian AMDAL atau mungkin pemeriksaan UKL-UPL kalau secara administrasi sudah pemrakarsa itu sudah memiliki izin lingkungan dengan komitmen. Gitu. Jadi itu persyaratan utama. Ya di samping persyaratan utama yang lain. Ya. Kemudian, mungkin clear ya yang ini ya. Iya Bu. Ya. Kemudian berikutnya lagi itu adalah, nah pelaku usaha yang wajib memenuhi komitmen izin lingkungan tadi. Itu kan dia akan diminta untuk melengkapi baik itu UKL-UPL kalau memang wajib UKL-UPL atau melengkapi dokumen AMDAL-nya. Nah, disinilah ada semacam tata waktu akan berlaku. Jadi pelaku usaha itu wajib melengkapi ya UKL-UPL sesuai dengan formulir UKL-UPL. Kemudian pelaku usaha melalui OSS tadi kan mengajukan UKL-UPL itu paling lambat 10 hari sejak lembaga OSS itu menerbitkan. Jadi dokumen UKL-UPL itu ya paling lambat ya harus diserahkan ya itu 10 hari setelah izin lingkungan dengan komitmen itu diterbitkan. Makanya ini biasanya mekanisme ini selalu dikejar-kejar oleh DLH ya begitu dia menerima itu ya maka kita harus 10 hari ya dalam rentang 10 hari paling lambat harus menyerahkan. Kemudian pihak DLH melakukan pemeriksaan terhadap UKL-UPL itu paling lama 5 hari sejak disampaikan oleh pelaku usaha. Tuh. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan apabila tidak terdapat perbaikan maka ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikan kepada pelaku usaha melalui sistem OSS lagi. Ya, jadi kemudian setelah itu pemeriksaan ya kalau seandainya pemeriksaan itu ya terjadi perbaikan, maka pelaku usaha itu wajib melakukan perbaikan dalam paling lama hanya 5 hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan. Biasanya dasarnya notulen ini. Semuanya sifatnya adalah online, Bu. Ya, untuk yang saat ini sifatnya online ya. Tapi yang dulu itu kan, jadi dulu kan memang kita harus hadir ya. Kemudian tapi OSS semua online. Kemudian setelah perbaikan UKL-UPL kan maka ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikan kepada pelaku usaha melalui OSS. Nah setelah ini, jadi DLH itu berkewajiban untuk mengeluarkan persetujuan untuk UKL-UPL, berkewajiban untuk mengeluarkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
Sedangkan izin lingkungan itu akan diterbitkan lagi oleh yang namanya biasanya apa itu dari yang sistem terpadu. Jadi penetapan prosedur rekomendasi ini merupakan pemenuhan komitmen izin lingkungan, ya kan? Tadi kan jadi dasarnya tadi kan kita punya izin lingkungan dengan komitmen. Nah, izin lingkungan dengan komitmennya itu adalah menyelesaikan UKL-UPL. Nah, UKL-UPL itu buktinya selesai itu adalah apabila kita sudah memiliki rekomendasi UKL-UPL dari instansi yang berwenang, baik itu provinsi, kementerian atau mungkin kabupaten kota. Kabupaten. Bu Lili, mohon izin. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda? Ya, monggo. Bu Lili mohon izin. Untuk yang nomor 1 adalah pelaku usaha wajib melengkapi UKL-UPL sesuai formulir, gitu. Ini walaupun istilahnya formulir, apakah dokumen yang disusun itu seperti halnya UKL-UPL yang pada umumnya kita susun, atau adakah bentuk lain, Bu? Karena mungkin sama-sama istilahnya formulir, tetapi mungkin bentuknya berbeda. Ya Bu, itu ada sebetulnya kalau menurut peraturan Menteri LH yang baru ada kan pedoman pemeriksaan dan penyusunan ya dokumen UKL-UPL dan AMDAL itu ada di situ formatnya. Tetapi masing-masing daerah itu beda-beda, Bu. Jadi maksudnya masing-masing daerah itu baik itu dari kementerian, kabupaten, kota maupun provinsi, ada yang strict ingin persis seperti formulir yang tertuang di dalam pedoman, ada juga yang tidak masalah gitu loh. Ada juga tapi istilahnya tetap formulir, dia tidak menyebutkan dokumen. Karena kita tahu bahwa nanti kalau kita lihat yang kegiatan wajib AMDAL itu sekarang kan semakin longgar. Artinya tidak kalau dulu ya, jadi dari sisi kapasitas, dari sisi luasan itu semakin longgar sehingga ada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya mendekati AMDAL. Nah, ini kan butuh kajian yang mendalam, tetapi dia tetap terkategori UKL-UPL. Ya. Meskipun demikian, nah formatnya itu memang tidak ada acuannya, tetapi ya itu tadi tergantung. Nah, biasanya kita sudah siap-siap. Wah, kita berikan format dengan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, terus lampiran rona lingkungan kan. Biasanya di ITS kan seperti itu. Ya, itu ada yang tidak mau, Bu. Jadi harus diganti gitu ya, sesuai dengan tidak ada bab gitu, tapi formulir gitu ya. Ngisi di dalam bentuk tabel, nah kemudian lainnya di lampiran. Itu, Bu. Ya, Bu Lili. Ya, nah itu akan lebih bagus kalau sekiranya sebelum kita menyusun kita berkomunikasi dulu dengan yang kewenangannya. Misalnya kalau kita kewenangannya ada di kabupaten kota, kita komunikasi ini format yang dipakai seperti apa. Nah, itu supaya tidak kita 2 kali jalan kan. Iya, soalnya jaga ini yang nomor 3, Bu. Kalau misalnya tidak ada komunikasi, kemudian dikembalikan, kita hanya punya waktu 5 hari ya untuk memperbaiki. Itu begini Bu sistemnya. Sistemnya begini. Jadi setelah diperiksa hampir tidak pernah tidak ada perbaikan. Ya toh? Selama ini kan tidak ada yang langsung diterima itu. Zaman dahulu aja tuh pernah ada itu yang migas dengan Bu Yusni kalau tidak salah pernah kita begitu. Yang Bu ingat yang kita tidak tidur atau Bu Endang itu tidak tidur semalam. Itu jadi selalu ada. Jadi Bu gini, pada dasarnya kita submit ke DLH gitu kan ya. Pada saat kita submit itu dia belum argonya belum dijalankan sama dia. Argonya belum dijalankan sama dia. Habis itu dia memeriksa dulu secara administrasi kelengkapannya. Mestinya begitu. Nah, kelengkapannya secara administrasi itu termasuk tadi izin lingkungan dengan komitmen, izin lokasi, ya, kemudian izin-izin yang lain yang harus dipenuhi gitu ya. Kalau kemudian termasuk di dalamnya kalau ternyata dia mempermasalahkan format. Nah, setelah itu kalau itu sudah kita ini berulang kali mungkin bisa jadi iterasi saja di situ juga. Setelah itu dianggap mereka lengkap, baru mereka mengeluarkan surat tanda terima bahwa UKL-UPL ini sudah diterima. Nah, dari situlah dia argonya dia baru jalan, Bu. Baru mulai yang ini. Ya, argonya dia jalan itu 5 hari itu adalah 5 hari dinas. Gitu. Nah, setelah itu dia kan harus menyampaikan itu. Jadi setelah 5 hari memeriksa, maka dia akan menyampaikan hasil pemeriksaan itu. Nah, bagaimana mekanisme penyampaian hasil pemeriksaan? Ya.
tergantung lagi ya. Kalau misalnya seperti DLH Surabaya itu tidak ada rapat, tidak ada bertemu, cukup dia menyampaikan secara ini surat ya. Tetapi kalau di misalnya provinsi itu ya, itu kan mesti diundang rapat lagi untuk menyampaikan hasil pemeriksaan itu. Itu Bu, yang poin 3 itu gitu Poin ya. ketiga, ya. Kemudian dari hasil, monggo. Bu Lili mohon ya ini lagi. Mungkin kita kembali barangkali kapan suatu kegiatan itu menyusun dokumen lingkungannya harus melalui OSS atau tidak melalui OSS? Itu ada di halaman belakang, Bu. Oh, siap ya, Bu. Itu aneh yang Ibu tanyakan. Jadi mungkin di depan kita kapan ada. ya saya ini harus ya. dengan file OSS terus atau kegiatan yang seperti apa yang sekiranya disusun tidak perlu dengan OSS itu Bu, sehingga kita nanti pada saat mulai menyusun sudah punya gambaran, oh berarti saya harus mengikuti format yang ini atau mengikuti format yang satunya ya. Ya Bu, ini karena saya urut pasal-pasal yang terkait dengan kita ya. Jadi karena pasal 85, nah ini Bu. Jadi hampir semua sektor sebetulnya itu. Jadi baik sektor ketenaga listrikan, sektor pertanian, ya, kemudian sektor perhubungan, perdagangan, perindustrian, keuangan, pariwisata dan lain-lain. Ya, hanya kecuali nanti. Migas ya, migas nggak ada ya Bu? Iya, kecuali energi. Kecuali kan gitu ya. Itu yang pertama adalah sektor keuangan yang berupa perizinan berusaha untuk perbankan dan non perbankan. Satu, yang kedua adalah sektor pertambangan, minyak dan gas bumi. Ini di luar OSS. Hanya 2 itu Bu sektornya yang tidak. Jadi kalau sektor migas ini mulai dari hulu sampai hilir Bu. Jadi misalnya kalau hulu itu kan misalnya pemboran, ya. Kalau misalnya di tengah-tengah ada eksploitasi, ya, kemudian ada pengolahannya atau pengolahan gas, itu semua adalah sistemnya di luar OSS. Nah, kemana kewenangannya tergantung nanti wilayahnya. Jadi ini berlaku seperti halnya lazimnya aturan perundangan yang sebelumnya. Ya. Berarti yang di luar OSS adalah satu sektor keuangan, yang kedua adalah sektor pertambangan, minyak dan gas bumi dari hulu sampai dengan hilir. Ya. Bu, seandainya begitu di luar kelompok yang 2 ini, keuangan dan pertambangan ini, kemudian misalnya daerah setempat kita menggunakan sistem yang non OSS begitu, apakah diizinkan Bu? Mestinya tidak boleh. Nggak boleh, karena ini sudah se-Indonesia Raya Bu, jadi dia sudah tahu ini semua. Bahkan yang menjadi salah apabila tahu-tahu si konsultan atau pemerkasa itu submit UKL UPL atau AMDAL ke DLH tanpa, jadi sebetulnya dia wajib OSS tidak melalui itu, pasti tertolak semua itu. Maka itu harus mulai lagi dari awal lagi. Dari awal lagi. Iya. Lili tanya. Nggih. Kalau di Surabaya itu kan pakai SSB. Ibu, suaranya Ibu enggak kedengaran. Bentar, kalau kita pasangnya lagi ininya. Bentar. Nggih. Bentar ya. Nggih. Jelas Bu. Udah Bu, udah jelas. Nah. Sudah dengar ya Bu ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Enggak, kalau di Surabaya itu kan sekarang pakai SSW. Itu apa khusus untuk penyusunan AMDAL-nya aja atau untuk semua perizinan Bu. total? Jadi itu semua perizinan total ada di SSW. Oh, jadi itu, kalau total hanya ya, saja Ibu, Surabaya belum memberlakukan OSS. Iya, memang belum. Iya. Kan pakai SSW iya, dia. pakai SSW itu dia. Itu. Jadi berarti ada daerah-daerah tertentu yang tidak mengikuti OSS tapi boleh ya Bu ya? Harusnya enggak boleh, tapi kan ibunya lah begitu modelnya. Oh, begitu ya. Kalau SSW apa Bu? Berarti Surabaya, non OSS ya, SSB itu. Iya, jadi sebetulnya itu mereka itu kan SSW itu sama dengan OSS, tapi berlaku lokal, Bu. Oh, B-nya apa? Singkatan apa? Window. Window. Oh. Surabaya single window. Cuma kelihatannya
kelihatannya dulu lebih ringan daripada OSS kelihatannya. Dia duluan, Bu. Oh, Jadi dia masalahnya itu iya, ya. masalahnya itu dia duluan. Sebelum OSS ada tuh dia sudah. Gitu. Oh, iya itu mungkin karena itu ya. Jadi untuk transformasi transfer ke sistem OSS mungkin butuh waktu. Saya enggak tahu itu gimana anunya. Iya. Ya. Terima Gitu, kasih Bu, ya. Bu Lili. Ya, Ini matur nuwun Bu Bu Lili. Lili, tanya Bu Lili. Nggih. Itu kalau Nggih, monggo, Pak Agung ya. Nggih, ada beberapa Suaranya. pertanyaan saya. Pertama, Nggih, monggo. kalau apakah itu kewajiban itu tergantung pada pemerakarsanya apa tidak atau hanya sektor? Misalnya masa pemerintah sendiri yang mengadakan sebagai pemerakarsa harus melalui OSS juga. Itu satu. Kemudian kalau Pak, nomor 1 belum jelas Pak pertanyaannya. Kalau pemerintahnya sendiri yang mengadakan atau kan itu bukan kesempatan berusaha atau itu sebetulnya. Ya. Kan Artinya pemerakarsanya itu milik pemerintah gitu ya Pak? Iya. Oke. Itu bagaimana kondisinya? Apakah termasuk di dalam ini atau tidak? Baik. Yes. Nomor 2. Nomor 2 itu kalau OSS tadi maksud dari tujuan dari ini tuh sebetulnya kan untuk mempercepat usaha sebetulnya ya, semangatnya ya. Tapi kalau saya lihat itu justru kok malah menghambat ya, karena misalnya kalau dulu AMDAL-nya tidak perlu harus bikin OSS, kemudian ini ternyata bisa izin uji administrasi harus ada ininya. Nah, ini apa bukannya menghambat? Kalau tanggapan saya sekilas ya, mungkin saya salah bahwa izin lingkungan dengan komitmen tuh idealnya adalah ini diberikan dulu, Anda harus bisa narik izin-izin dulu sembari izin lingkungannya diurus gitu loh, sehingga izin lingkungan itu tidak menjadi penghambat. Nah, tapi ternyata di sini yang saya tangkap justru ini tuh menjadi persyaratan administrasi untuk izin lingkungannya diproses. Nah, ini yang saya bingung terus terang. Ya, oke. Ya, itu dulu Bu Lili. Baik. Yang pertama, ya jadi kalau kita lihat dari semangatnya PP 24 ini, itu seluruh sektor kecuali migas dan keuangan tadi kan masuk, Pak. Iya. Masuk sistem OSS. Nah, sekarang bagaimana yang dimaksud dengan pemerakarsa? Ya, pemerakarsa penanggung jawab kegiatan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan milik pemerintah. Tuh. Gitu ya Pak Anu. Ya. Ya, jadi kegiatan milik pemerintah, misalnya ada pemerintah mau bangun rumah sakit, itu kan pemerintah mau bangun kantor, ya maka dia tergantung sektornya yang bertanggung jawab rumah sakit mungkin dari Dinkes gitu ya, maka Dinkes yang mengajukan OSS ini dokumen melalui OSS ini harusnya begitu. Nah, kembali lagi ada perkecualian tadi seperti tadi Surabaya. Jadi Surabaya kan karena tidak melalui OSS jadi dia langsung ke SSW itu gitu. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah dengan sistem OSS ini menjadi memperlambat, tidak Pak? Tidak sama sekali harusnya. Karena begini, jadi ini banyak kasus ya Pak ya. Kasus pertama itu adalah sekarang dan dulu juga mungkin bahwa ada suatu lembaga yang kerjaannya atau pekerjaannya, bidang pekerjaannya itu adalah menguruskan izin. Ya, termasuk di dalamnya adalah izin lingkungan. Nah, dia siap kepada suatu pemerakarsa, nanti siap akan membangun pabrik di suatu wilayah. Sementara pemerakarsa ini tidak memiliki informasi yang cukup terhadap rencana pembangunan itu. Nah, begitu mau izin lingkungan mau diproses, kan dokumen AMDAL misalnya atau dokumen UKLPA kan akan dibuat. Pada saat dibuat itu dia tidak memiliki informasi terhadap deskripsi kegiatan. Nah, karena dia tidak memiliki deskripsi kegiatan, pada saat disampaikan itu bersifat umum, maka itu kembali dan sering kali kembalikan bisa sampai bertahun-tahun. Karena informasi yang diberikan oleh pemerakarsa itu belum cukup. Itu satu, Pak. Kemudian yang kedua, mekanismenya sehingga nanti saya di belakang sebetulnya menyampaikan bagaimana strateginya agar ini sebetulnya bisa dipenuhi. Jadi konsultan atau dalam hal ini pemerakarsa harus benar-benar yakin bahwa rencana kegiatan itu sudah memiliki paling tidak pra-FS. Ya.
Atau ini karena apa? Kita tidak mungkin bisa mengkaji suatu kegiatan ya, suatu kegiatan yang kita masukkan ke dalam merumuskan bagaimana dampak yang terjadi, bagaimana rencana pengelolaan pemantauannya kalau kegiatannya sendiri tidak jelas. Saya pernah menilai ada suatu kegiatan gitu ya. Kemudian itu kawasan industri. Dia tidak tahu ini industri apa, kelas apa klasifikasi industri apa yang akan dibangun di sini. Tidak bisa. Ya nanti pokoknya sembarang, loh, kan enggak bisa begitu karena memang dia belum punya rancangan terhadap itu. Nah ini yang menyebabkan sistem OSS ini menjadi butuh gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa sistem OSS ini bisa lebih cepat. Di situ ada strict waktu Pak, waktu-waktu. Jadi waktu itu harus dipenuhi. Kalau enggak nanti gugur. Di belakang nanti akan kita sampaikan juga kalau dia tidak memenuhi dalam batas waktu tertentu maka dinyatakan izin lingkungan dengan komitmennya gugur. Begitu itu dibatalkan, gugur dia harus apply dari awal lagi. Jadi ini dalam rangka untuk membatasi proses izin lingkungan itu bisa kalau dulu kan bisa sampai ada yang setahun, ada yang 2 tahun ya baru keluar itu karena bolak-balik diperbaiki, bolak-balik tidak lengkap ya. Surabaya dulu juga dikenal bahwa seringkali lama waktu itu ya karena informasi yang diberikan kurang lengkap, kemudian proses penilaiannya juga mungkin terlalu ya macam-macam lah ininya persoalannya ya, sehingga harapannya itu dengan adanya sistem OSS ini bisa lebih cepat. Yang ketiga, bahwa izin lingkungan dengan komitmen tadi kan bisa digunakan ya untuk mengurus ya, tapi bukan untuk mengurus ini Pak, bahwa itu bukti bahwa yang bersangkutan atau pemrakarsa itu sudah sudah memproses izin lingkungannya. Yang kedua, itu bisa digunakan dia bisa melakukan proses misalnya pengurusan izin lokasi. Bisa digunakan karena pengurusan izin lokasi kadang-kadang juga instansi terkait itu butuh mana izin lingkungan dengan komitmennya, gitu Pak. Kemudian bisa mengurus perizinan bentuk lain. Mungkin itu nanti bisa di sini ada Pak Puturudi bisa tambahkan terkait dengan itu. Saya kira itu mungkin Pak Agung atau ada sesuatu Pak Agung? Ada lagi sedikit. Monggo. Jadi betul itu sepakat saya untuk yang izin lingkungan dengan komitmen itu bisa dipakai untuk itu betul-betul sepakat dan ada deadline waktu itu sepakat. Cuma dalam prakteknya ketika ya, uji administrasi itu mensyaratkan itu jadi hambatan tersendiri. Tapi ya sudah itu yang terjadi Bu ya. Terus kemudian ini ada satu lagi Bu terkait dengan yang namanya fatwa ya kan. Jadi pemrakarsa itu memang banyak yang ini nggak tahu sehingga semuanya dibebankan kepada penyusun. Misalnya kesiapannya itu materinya tidak siap sama sekali. Bahkan FS pun sedang berjalan ini loh. Nah, ternyata ketika diajukan ke dinas lingkungannya ataupun kementerian itu ya diterima, fatwanya membolehkan. Nah, ini kan ini yang kena itu akhirnya penyusun gitu loh. Padahal di sisi lain penyusun nggak mungkin menolak. Misalnya pemrakarsa, tolong dibikinin ini mana data yang kita perlukan ini. Coba diajukan dulu ke instansi yang mengeluarkan itu. Ternyata dibolehkan sementara belum lengkap. Nah ini problemnya nanti kenanya kepada penyusun akhirnya. Seperti itu. Tanggapannya seperti apa Bu? Oke, baik. Yang uji administrasi dulu ya. Jadi uji administrasi itu sebetulnya di belakang Pak ini ada. Jadi di belakang ini ada slide-slide terkait dengan itu. Jadi apa saja sih yang kita submit ke mereka dan insya Allah itu pasti kita bisa gitu loh Pak. Jadi apa saja itu saya di luar kepala apa saya carikan. Anu aja Bu Lili mungkin diselesaikan dulu gitu mekanismenya ya. Terus baru bertanya gitu gimana? Monggo terserah aja ini. Jadi ben gak bolak-balik. Bu Lili menuntaskan materinya lalu nanti diskusi apa. Baik, atau begini, begitu ada pertanyaan saya catat dulu tapi jawabannya belakangan. Ya, kecuali kalau menyangkut materi yang pas dibicarakan. Oke, supaya maksudnya juga yang bertanya supaya enggak lupa gitu loh. Tadi yang mau ditanyakan apa-apa. Gitu Pak Agung, saya jawab nanti nggih. Baik, saya lanjutkan dulu. Baik, terima kasih Bu Endang. Nah, ini tadi kan kita sampai dengan komitmen izin lingkungan kan tadi. Nah, sekarang jadi nah ini tadi ya, soal enggak sampai di sini tadi kita. Oke.
Nah, berikutnya adalah yang AMDAL. Nah, penyusunan AMDAL ini, jadi kan komitmennya adalah menyusun AMDAL. Ya, berarti pelaku usaha wajib melengkapi dokumen AMDAL 1. Nah, bagaimana caranya itu? Penyusun dokumen AMDAL ini harus dimulai dilakukan paling lama 30 hari sejak lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan dengan komitmen. Ya. Nah, artinya apa? Di sini kita melihat bahwa yang dimaksud dengan dokumen AMDAL itu adalah AMDAL RKA RPL. Ya, KA di sini tidak muncul. Ya. Artinya apa? Bahwa KA nanti akan dalam bentuk formulir, ya, formulir KA. Dan itu, nah kita lihat dulu, saya lanjutkan dulu aja, ya, bahwa ini tadi, bahwa kemudian dokumen AMDAL itu kegiatannya, prosesnya adalah tetap menyusun AMDAL RKA RPL, melakukan penilaian AMDAL RKA RPL oleh Komisi Penilaian, oleh Komisi Penilai AMDAL, KPA, kemudian nanti kita akan mendapatkan keputusan kelayakan lingkungan. Nah, ini penyusunan AMDAL RKA RPL ini berdasarkan formulir kerangka acuan. Tuh. Jadi ke belakang nanti saya bahas tentang kerangka acuannya. Ya, jadi ini dasarnya dulu begini, sehingga nanti jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil penilaian RKA RPL, penilaian akhir serta penyampaian hasil akhir dan penetapan keputusan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di belakang akan saya sampaikan jangka waktunya. Berikutnya adalah, nah kalau misalnya penyusun dokumen AMDAL dan atau UKLPL tadi, ini mestinya itu juga pada saat bersamaan juga melakukan penyusunan AMDAL-LALIN. Kalau dia berkewajiban untuk menyusun AMDAL-LALIN. Nah, jadi misalnya untuk pusat kegiatan permukiman, infrastruktur, ya ini dan lain-lain. Nah, kemudian demikian juga untuk izin di bidang pengelolaan lingkungan, ini juga diintegrasikan ke dalam izin lingkungan. Apa saja? Ada izin misalnya TPS, B3, LB3, ada yang mau mengangkut, ada yang mau menyimpan, ada yang mau membuang, ada yang mau mengolah, ya, atau mungkin juga pembuangan izin air limbah ke laut, ya, pembuangan air limbah ke sumber air atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Ini semua itu terintegrasi ke dalam izin lingkungan. Berarti, nah ini yang mekanisme ini yang agak sulit diterapkan di dalam kenyataannya, ya. Karena apa? Kemudian sudah ketawa itu. Contoh TPS, ya. TPS, persyaratan di dalam TPS itu banyak sekali, ya. Kemudian persyaratan di dalam mengolah, jadi ada peraturan sendiri terkait dengan ini. Persyaratan untuk mengajukan pembuangan air limbah ke laut juga banyak sekali. Nah, itu kalau bersama-sama dilakukan pada saat izin lingkungan, itu bisa jadi nanti akhirnya seperti yang tadi Pak Agung sampaikan juga, bahwa sistem OSS ini menjadi lama. Padahal tujuannya tadi kan dalam rangka mengintegrasikan semua izin ini dalam izin lingkungan. Itu ini yang terjadi. Kemudian yang berikutnya lagi, nah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama, ya, dengan sistem OSS ini. Perlu kita ingat bahwa hanya berlaku untuk kegiatan yang ada di dalam lampiran P24 2018 ini, ya. Jadi sistem OSS tidak berlaku untuk kegiatan yang tidak termasuk di dalam OSS. Jadi artinya apabila kegiatan tadi seperti tadi migas dan keuangan itu tidak masuk di dalam sistem OSS, ya, keuangan khusus, ya. Ini berarti dia masih berlaku dengan peraturan menteri yang existing terkait dengan proses izin lingkungan. Kemudian menegaskan di sini pembatalan izin lingkungan karena tidak memenuhi komitmen itu tidak dapat dituntut secara pidana, ya, maupun digugat secara perdata. Kemudian integrasi izin di bidang lingkungan, ya, ini mestinya kan ada di dalam dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan. Nah, ini yang menjadi permasalahan nomor 4 ini belum bisa diaplikasikan dengan baik. Kemudian muatan surat kelayakan, keputusan kelayakan lingkungan dan muatan rekomendasi merupakan tidak terpisah dari izin lingkungan serta persyaratan kewajiban rinci terhadap aspek PPLH dari izin lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Karena ini nanti terkait dengan pengawasan izin lingkungan. Kemudian pengaturan tata waktu di pelaku usaha, ya.
dan pemerintah kaitannya dengan kegagalan keberhasilan pemenuhan izin lingkungan. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian kewajiban memiliki data dan informasi yang lengkap sebelum, nah ini yang Pak Agung tanyakan tadi. Kewajiban memiliki data dan informasi yang lengkap sebelum masuk ke sistem OSS. Sehingga ini menghindari kegagalan pemenuhan komitmen. Baik itu dari gagal terhadap waktu maupun gagal terhadap aspek substansi daripada deskripsi kegiatan yang biasanya belum cukup yang digunakan untuk mengkaji dokumen lingkungan. Jadi ini perlu kita hindari. Nah, ini adalah tugasnya kita untuk sebagai konsultan dalam ini mengingatkan kepada pemerakarsa supaya untuk melakukan dokumen lingkungan itu kita benar-benar sudah harus memahami bahwa ini apakah sudah cukup apa belum. Kalau belum cukup kita mungkin belum berkontrak dengan mereka, atau paling tidak ini FS sambil jalan, oke kita juga sambil jalan, tetapi untuk OSS-nya ntar dulu setelah menunggu. Jadi jangan sampai didaftarkan di OSS, dapat izin lingkungan dengan komitmen sementara data belum cukup. Ini yang bahkan data itu bisa jadi dinamis ya. Ini pengalaman kita seringkali terjadi bahwa data itu berubah-ubah. Bahkan izin lingkungan dengan komitmen pun bisa berubah karena misalnya kapasitasnya ternyata berubah. Itu tidak masalah. Hari ini kita masukkan, hari ini bisa keluar izin komitmen dengan lingkungan itu. Jadi untuk memasukkan izin komitmen dengan izin lingkungan dengan komitmen itu asal persyaratannya lengkap langsung keluar. Karena itu semua itu adalah sistem. Jadi tidak berhubungan langsung dengan orang. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita menyusun AMDA, nah konsultasi publik itu dapat dilakukan sebelum mendapat izin lingkungan berdasarkan komitmen. Jadi sebelum kita punya lengkap ya, sebelum kita memasukkan ke OSS, kita tuh maksudnya pemerakarsa ya. Karena OSS ini tidak bisa kita yang memasukkan. Konsultan tidak bisa memasukkan ke OSS. Itu yang memasukkan itu adalah pemerakarsa karena mereka punya password, karena yang dimasukkan itu tidak hanya data lingkungan tetapi juga data kegiatan mereka, investasi ya, dan macam-macam lah aspek legal administrasi lainnya. Nah, jadi konsultasi publik itu dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Sedangkan sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan ya penerapannya ini juga nanti adalah merupakan digitalisasi dokumen lingkungan di pusat di daerah. Nah, kemudian ketentuan lain yang dengan komitmen tadi ya bahwa lembaga OSS ini kan menerbitkan izin lingkungan termasuk di dalamnya perubahan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Jadi kalau kegiatannya baru maka kan izin lingkungan dengan komitmen. Kalau kegiatannya itu adalah sudah ada tetapi dia entah menambah kapasitas, entah dia melakukan perubahan yang sifatnya itu harus merubah izin lingkungan, maka dia tetap melalui OSS, namanya juga nanti perubahan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Apa sih yang dimaksud dengan komitmen tadi? Ya, jadi komitmen itu kan melengkapi dokumen AMDAL atau adendum AMDAL RKRPR berdasarkan rencana kegiatan, atau melengkapi UKR-UPR, atau melengkapi AMDAL baru bagi kegiatan yang wajib memiliki ya meskipun berubah karena nanti di dalam perubahan izin lingkungan itu ada 3 kategori. Kategori yang pertama itu adalah dia harus membuat AMDAL baru, tetapi izin lingkungannya adalah perubahan izin lingkungan. Kemudian yang kedua itu adalah dengan adendum, yang ketiga dia hanya merubah tanpa melalui pembuatan atau penyusunan dokumen karena misalnya adanya perubahan penanggung jawab kegiatan. Kemudian yang D tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melangkai AMDA dan UKR-UPR. Nah, dipenuhi ya. Jadi kegiatan yang dimaksud di sini adalah kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi. Kemudian selain itu ya dia sudah ada surat pernyataan ya terhadap ini yang mungkin yang disebut dengan fatwa tadi ya, ada fatwa lokasi rencana kegiatan tidak tumpang tindih dengan lokasi usaha kegiatan lain, biasanya ini disebut dengan fatwa tata ruang. Ini Pak Puturudi pakarnya. Kemudian Bu Emma ada di situ, Bu Ida, ada Bu Erli. Ini kemudian semua persyaratan tadi ya yang diajukan dalam permohonan izin lingkungan tidak mengandung cacat hukum, keliru, penyalahgunaan, dan macam-macam. Nah, pembatalan tadi seperti saya sampaikan, pembatalan izin lingkungan ini tidak dapat dituntut ya, atau secara pidana maupun secara perdata. Berikutnya lagi itu adalah bahwa, nah ini data informasi yang wajib dimiliki pelaku usaha sebelum masuk ke sistem OSS itu apa saja?
Ini yang pertama itu adalah surat arahan. Jangan lupa, seringkali ini kita lupa, surat arahan hasil penapisan dari instansi yang merupakan kewenangannya. Kalau ada kegiatan kewenangan provinsi, maka kita bersurat ke provinsi untuk meminta arahan apa bentuk dokumen yang harus disusun. Meskipun kita sudah persis tahu, oh ini pasti AMDAL, karena berdasarkan penapisan, ya Permen LHK nomor 30 8 P38 2009 ini AMDAL ini gitu ya. Terus nah ini tidak bisa karena itu adalah untuk masuk ke sistem OSS tadi salah satunya itu adalah sistem itu meminta surat arahan hasil penapisan. Kemudian yang kedua adalah deskripsi kegiatan. Nah ini. Kemudian yang ketiga rona lingkungan. Yang keempat, hasil konsultasi publik apabila dilakukan sebelum OSS. Kemudian tim penyusun AMDAL dan pakar. Jadi 5 poin ini ya itu tugasnya konsultan untuk menyampaikan ke Pemrakarsa. Ini tugas kita di sini. Jadi kita, nah tapi tentunya nomor 2 ini kita tidak bisa lakukan kalau tidak mendapatkan informasi dari Pemrakarsa. Ya. Jadi nomor 1 kita bisa lakukan, ya karena ini suratnya kita bisa memohon baik itu atas nama konsultan maupun atas nama Pemrakarsa menyampaikan kepada dinas lingkungan terkait ya untuk meminta arahan hasil penapisan. Kemudian rona lingkungan pasti konsultan yang melakukan, hasil konsultasi publik kalau ada, kalau dilakukan sebelum OSS ada, tapi ini nomor 4 ini kalau dilakukan setelah OSS tidak masalah. Kemudian yang tim penyusun itu harus ada. Ini yang ada sehingga kalau ini rasanya Pak Agung tidak sulit ya untuk kita lakukan karena inilah tugas kita. Nah, termasuk deskripsi rencana kegiatan tadi yang mungkin kalau misalnya pihak Pemrakarsa belum siap ini yang menjadi masalah. Jadi selama ini belum bisa kita submit maka kita berikan kepada Pemrakarsa untuk Pemrakarsa memasukkan ke sistem OSS maka argu di dalam proses penilaian dokumen AMDAL itu belum jalan. Nah, ini sebetulnya mekanismenya ya. Yang sebelah kanan ini adalah sebetulnya seperti hanya biasa kita lakukan gitu ya. Jadi ini lembaga OSS, tadi lembaga OSS ini bahwa ada di dalamnya tadi kan. Nah, di sini ada pernyataan komitmen itu dia nanti ada satu melengkapi AMDAL. Yang kedua dia juga harus memenuhi izin lokasi. Kemudian izin lokasi perairan, izin lingkungan ya. Kemudian izin lingkungan dengan komitmen maksudnya jadi di dalam pernyataan komitmen tadi ya di dalamnya itu ada ini ada EMD. Jadi bukan berarti kalau belum punya izin lokasi, kalau dia berkegiatan di perairan belum punya dia izin lokasi perairan bukan berarti proses AMDAL ini tidak bisa diproses gitu ya. Proses AMDAL tetap bisa diproses tetapi di dalam nanti di dalam pernyataan komitmen ini dia sudah memuat terkait dengan ini. Nah, ini saya kira ini ke kanan ini seperti hanya yang kita lakukan selama ini ya. Ada formulir, ada pengisian formulir oleh Pemrakarsa, kemudian pengisian formulir ini oleh tim teknis diperiksa oleh tim teknis sama sebetulnya. Kemudian setelah itu pengumuman konsultasi publik dan lain-lain. Ini nanti setelah formulir dibahas di tim teknis, ini baru kita bisa menyusun berdasarkan AMDAL RKRPL-nya berdasarkan formulir KA yang telah disetujui bersama. Jadi mestinya KA itu tidak setebal seperti yang sekarang kita biasanya lazimnya kita buat. Jadi mudah-mudahan saya ada kayaknya saya hapus karena kita tidak pada posisi penyusunan ya. Jadi kita hanya pada posisi bagaimana sebetulnya pengurusan izin pada ini. Kemudian jadi tahapannya adalah seperti ini tadi ya. Ada pelaksana mengumumkan pengisian formulir KA, kemudian diperiksa, disetujui KA ini oleh pemerintah, ini batas waktunya semua itu 30 hari ya, sejak lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan. Jadi KA itu sudah harus selesai ya dalam waktu 30 hari sejak diterbitkannya izin lingkungan dengan komitmen. Kemudian baru menyusun dan mengajukan AMDAL RKRPL, ini dimulai dilakukan setelah 30 hari tadi, kemudian dia itu nanti, nah ini ada beda-beda ini. Ini kan di sini 180 hari. Nanti di Permen LHK nomor P38 2019 itu di grading lagi. Dokumen AMDAL itu ada kategori A, kategori B, kategori C. Nah, itu yang membedakan adalah kompleksitas ya.
Nah, itu nanti akan membedakan juga kewajiban waktu yang harus diselesaikan. Tapi itu nanti di belakang. Nah, kemudian yang 5, dilakukan penilaian, ya, penilaian ini juga paling lama 60 hari kerja sejak Anda diajukan. Di mana 60 hari kerja itu adalah, pertama itu adalah melakukan proses penilaian, ini 50 hari kerja, menyampaikan rekomendasi hasil penilaian, 5 hari kerja. Nah, yang 50 hari ini termasuk di dalamnya adalah sidang teknis dan komisi, memperbaiki, misalnya kalau asistensi, perbaiki lagi, pokoknya batasnya 50 hari. Gitu. Kemudian menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Anda RKRPL, baru menutup, setelah itu kalau sudah menyampaikan dianggap diterima, gitu ya, maka penetapan SKKLH itu paling lama 5 hari kerja sudah harus diterbitkan oleh pemerintah atau dinas terkait. Nah, sekarang untuk melengkapi dokumen AMDAL tadi, ya, jadi ada pelaksanaan mengisi formulir, memeriksa. Jadi nanti formulir yang kita isi di dalam formulir KA itu harus diperiksa, menyusun ini dan ini sama. Kemudian ini juga untuk yang betul ya ini ya. Oke, saya kira ini OKLPL ya. Saya lewat saja. Ini untuk kerangka pikir penyusunan dokumen AMDAL tidak perlu, karena ini sudah ada. Nah, ini formulir KA. Jadi formulir KA itu ya isinya seperti ini. Nama kegiatan, pelaku usaha, penyusun. Nah, di sini ada titik 2 deskripsi kegiatan. Nah, begitu deskripsi kegiatan, ini kadang-kadang saya pernah melihat hanya menyebutkan kegiatan kawasan industri selesai. Lah, kan deskripsi, enggak Bu, soalnya isinya cuma satu row. Nah, itu yang salah. Ya, jadi waktu itu konsultan menjawab, ini kan cuma 1 row, jadi kami bingung. Jadi bukan begitu jawaban anunya. Jadi maksudnya deskripsi ini ya semua yang rencana kegiatan itu yang ada ya bentuknya seperti ini, kemudian lokasi di mana ya, kegiatan keterkaitan dengan lokasi yang lain, hasil pelibatan masyarakat itu dari kerangka acuan. Nah, kemudian yang kedua pelingkupan. Jadi, kalau gitu untuk yang A ini bisa 1 lembar? Enggak bisa. Mungkin ini bisa 3 lembar atau 4 lembar. Ya, ini. Kemudian berikutnya adalah hasil pelingkupan. Nah, pelingkupan ini, jadi di sini langsung ditulis apa sih kegiatan yang akan menimbulkan dampak. Kemudian pemerakarsa apakah sudah punya rencana mengelola? Kalau sudah punya kita tuliskan di sini. Kalau belum kita tuliskan belum. Kemudian kira-kira komponen lingkungan yang terkena dampak apa? Nah, tentunya dia adalah dampak potensial. Nanti kita lakukan evaluasi apakah dia bisa berubah menjadi dampak penting hipotetis atau bukan dampak penting hipotetis. Baru batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Ini langsung semua sampai dengan tahap pasca operasi. Setelah itu ngisi metode studi. Nah, tadi kan di atas itu kan ada DPH. Nah, DPH ini metodenya kalau misalnya penurunan kualitas udara, metode perakiraan dampaknya bagaimana? Informasi yang dibutuhkan apa untuk melakukan perakiraan tadi? Metode pengumpulannya seperti apa? Metode analisisnya bagaimana? Serta metode evaluasinya bagaimana? Nah, ini semua adalah cukup seperti ini. Jadi kalau saya lihat ya, kalau misalnya formulir ini sekitar 15 lembar, itu sudah cukup. Jadi tidak sampai ratusan lembar, atau paling tidak 20 lembar. Ini pernah dilakukan, saya pernah ikut dulu terlibat di dalam melakukan simulasi membuat formulir ini ya. Itu untuk kegiatan kawasan industri, itu bukan, waktu itu adalah kegiatan pembangkit PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu menghasilkan sekitar 15 lembar, sudah cukup dijadikan sebagai KA ya. Ini yang ada. Nah, tapi ini mungkin nanti kita bisa diskusi bersama terkait ini bagaimana sebetulnya penerapan ini di dalam masing-masing wilayah. Kemudian, nah jadi tadi adalah ini semua yang saya sampaikan di kotak itu tadi, metode studi. Kemudian ini isian formulir saya tidak masukkan karena Bapak Ibu lebih ahli dalam ini. Ya, ini contohnya. Kemudian AMDAL itu ada beberapa
poin gitu ya. Jadi pendahuluan seperti biasa, kemudian deskripsi runa, hasil pelibatan masyarakat, hasil penentuan dampak penting, ini sebetulnya pelingkupan, hasil perakiraan, evaluasi holistik, dan daftar pustaka untuk yang andal, yang RKLPS seperti ini. Nah, saya kira itu adalah untuk AMDA. Nah, untuk UKUPL hampir sama seperti itu, tapi lebih sederhana lagi. Saya lewati aja karena juga Bapak Ibu sudah paham ini, ya. Dan ini identitas seperti yang tadi ditanyakan oleh apa tadi saya lupa, kalau di Budian tadi kalau tidak salah, formatnya seperti apa. Kalau kita mengikuti format yang ada, maka seperti ini Budian. Jadi seperti identitas pemerkarsa, alamat kantor, ya, kemudian rencana deskripsi kegiatan. Di rencana ini ada nama rencana, lokasinya di mana, skala besaran, kemudian yang keempat itu garis besar komponen rencana kegiatan, di dalamnya ada kesesuaian rencana lokasi, penjelasan, dan seterusnya. Jadi ada yang meminta bahwa B itu adalah bab 2, ada yang meminta B itu ya B gitu ya. Jadi ada macam-macam masing-masing dari komisi penilai daerah masing-masing ini punya kekhasan sendiri-sendiri. Ini sama saya kira ini contohnya ya, matriks dampak lingkungan, bentuk upaya ini untuk yang UKUPL. Ini nah, kemudian keputusan kelayakan lingkungan ya atau persetujuan rekomendasi tadi itu adalah merupakan persetujuan muatan izin lingkungan ya. Jadi muatan izin lingkungan itu ada keputusan kelayakan lingkungan atau ya rekomendasi persetujuan rekomendasi UKUPL di dalam sistem OSS. Nah, ini tadi keputusan kelayakan ini adalah merupakan pemenuhan izin lingkungan, bagian yang tidak terpisahkan, persyaratan kewajiban rinci terhadap aspek perlindungan lingkungan. Nah, saya kira ini adalah beberapa hal yang saya yang ini saya skip aja. Ini adalah izin lingkungan apa saja yang di bidang PPLH, ya ini juga sudah biasa. Nah, kalau perubahan izin lingkungan, ya sama juga tadi mungkin besok malah minggu depan mungkin akan dibahas lebih detail terkait dengan perubahan izin lingkungan, sama melalui OSS juga ya nanti mengajukan perubahan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Ini sistemnya. Kemudian nah, ini tadi yang mendetailkan terkait dengan kalau dokumen ya ini. Nah, ini tadi yang ditanyakan Budian, apa sih kegiatan yang wajib OSS itu? Hampir semua sektor. Jadi ini, kemudian ini yang di luar OSS tadi juga sudah kita disampaikan ya bahwa sektor pertambangan mulai hulu sampai hilir, minyak gas bumi ya itu di luar OSS. Nah, berikutnya adalah saya kira ini dulu kita mungkin diskusi terkait ini dulu karena berikutnya ini juga agak lumayan rame kalau kita memahami jenis usaha kegiatan yang P38 ini. Mungkin ini Bu Warma dulu. Monggo saya kembalikan dulu untuk melanjutkan diskusi. Ini saya stop share. Terima kasih banyak Bu Lili, Bu Dian. Monggo, ya. Mungkin ada tadi yang disampaikan Pak Agung. Oh, Bu Purwanita Sampurna. Pak Agung mungkin ya. Bisa disampaikan lagi Pak Agung. Boleh, ya. Jadi ini Bu tentang peraturan ini apakah sudah diratifikasi atau ratifikasi sebagian atau tergantung itu tadi ya. Karena pengalaman ini yang terakhir ya, kemarin kita tanyakan sih, ini kebetulan sektornya berhubungan, kita tanyakan kepada DLH, sudah penapisan sudah oke, posisi 2019 itu, dan itu ternyata tidak melalui OSS menurut DLH. Ya, jalan provinsi. Aja tanpa ya daerah provinsi tidak melalui. Nah, di balik itu ini ada keruwetan yang lain. Jadi setidaksinkronan di tingkat atas ketika sebuah proyek nasional yaitu strategis ya termasuk strategis nasional ya, dia ingin masuk ke dalam Blue Book. Nah, di Blue Book itu harusnya kan tidak perlu sampai AMDAL harusnya. Saya sudah sampaikan kepada mereka. Ngapain proyek yang seperti ini kok masuk AMDAL? Belum jelas semuanya kan gitu ya. Tapi ternyata di atasnya itu mewajibkan. Itu yang aneh ya. Karena duitnya dari asing juga gitu kan ya. Karena nah ini sekali lagi ketika masuk dalam kalau toh masuk dalam OSS kita akan
menurut saya, pandangan saya itu akan merubah pola kontraktual kita, hubungan kontraktual kita. Karena ketika kita harus memasukkan OSS, itu sudah ada informasi yang harus dimasukkan. Nah, itu harus kontraknya itu dulu sebelum kontrak AMDAL gitu ya. Karena kalau ini berlaku ya, kalau kacamata saya seperti itu, sehingga pemrakarsa itu tidak tahu cara untuk memasukkan OSS, informasi-informasi apa yang ada di situ. Dan kan harus menampilkan nama, ya kan. Lagian nanti keluarnya juga apa kan belum tahu juga. Nah, ini pandangan saya mungkin kontrak AMDAL itu bisa jadi 2 gitu loh. Awalnya adalah sampai pada OSS itu, lalu setelah OSS. Itu yang satu, tapi pertanyaannya banyak itu, Bu ya. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Ya, Pak, nomor yang terakhir Pak, mau ingat. Jadi memang mekanisme kontraktual itu bisa dilakukan seperti itu. Hanya saja pemrakarsa itu kadang-kadang bingung, Pak. Ini apalagi yang dimaksudkan gitu. Nah, jadi kalau untuk kontraktual pertama itu OSS, kemudian setelah OSS ya monggo saja itu diatur sendiri ya, tetapi biasanya itu pemrakarsa karena apalagi kalau BUMN ya, kalau swasta mungkin beda ya. Kalau BUMN itu kan mereka kan sudah menyebutkan nama mata anggarannya itu. Nah, kalau misalnya nama mata anggarannya itu tetap penyusunan AMDAL, tapi di dalamnya ada 2 kali kontrak, itu kan juga agak menyulitkan. Nah, sebetulnya selama ini sih kita tidak masalah, Pak, terkait dengan sistem OSS ini ya, tetapi dengan syarat itu tadi bahwa rencana kegiatan secara umum sudah kita peroleh. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan apakah ini sudah diratifikasi. Jadi begini, Pak. Kalau saya lupa tanggal terbitnya PP anu ini. PP nomor piro PP 24 ya. PP 24 tahun 2018 ini itu memang menyebutkan, salah satu pasalnya menyebutkan apabila suatu kegiatan yang sudah berproses menurut sistem lama ya, jadi tidak melalui ES, maka tetap berlangsung sistem itu. Nah, ada kemungkinan itu di tahun, saya enggak tahu itu masih di tahun berapa itu, karena ini di akhir 2018 kalau enggak salah dituangkannya PP nomor 24 tahun 2018 ini. Nah, di situ ada kalimat, ada pasal yang menyebutkan apabila suatu rencana kegiatan, misalnya sudah melakukan, dia itu sudah submit KA, ya, maka atau mungkin dia sudah minta surat arahan dari Dinas Lingkungan Hidup, maka dia tetap tidak perlu, ya, karena itu diatur di dalam salah satu pasal di dalam PP 24 ini. Jadi tidak perlu melakukan sistem seperti melalui OSS. Itu, Pak. Ya. Kemudian untuk yang apakah suatu kegiatan ya perlu dan tidak perlu AMDAL. Jadi misalnya di dalam Permen LHK nomor 38 2019 itu jenis kegiatan itu tidak tertuang, ya. Kemudian maka itu di dalam permen itu di lampiran 3, 4, dan 5 itu ada cara melakukan penapisan, Pak. Apakah dia perlu AMDA apa tidak? Penapisan itu dilakukan tidak hanya dilakukan dulu oleh konsultan bersama pemrakarsa, kemudian itu harus disampaikan kepada tim teknis untuk mendapatkan kesepakatan, oh ini perlu AMDA, oh ini tidak perlu AMDA. Begitu, Pak. Jadi kalau misalnya pemrakarsa menyebutkan bahwa itu adalah sebetulnya dialokasikan tidak wajib AMDA, tetapi di atasnya atau mungkin sebaliknya ya wajib AMDA, itu harus ada dasarnya. Jadi yang tidak boleh itu adalah wajib AMDA tapi tidak perlu AMDA. Tetapi kalau tidak wajib AMDA, perlu AMDA, itu boleh-boleh saja, Pak. Karena itu akan diatur di dalam baik itu yang di PP yang tahun 2012 maupun yang di PP 2018 juga ada mewadahi itu. Itu saya kira mungkin ada Pak, itukah yang dimaksud Pak Agung, atau mungkin ada yang lain? Sudah, Bu. Sudah ya, nggih. Lili, saya tanya lainnya, Bu. Nggih, monggo. Tadi itu ada pernyataan bahwa untuk penyusunan dokumen AMDAL itu kan paling enggak 30 hari, minimum 30 hari setelah lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan. Dengan komitmen. Lingkungan dengan komitmen ya. Terus kemudian di halaman lain dinyatakan bahwa
untuk menerbitkan izin lingkungan itu perlu dokumen AMDAL. Jadi kan rada kontroversi itu, saya jadi bingung yang mana. Oh ya, Ibu, yang pertama izin lingkungan dengan komitmen tadi itu belum dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Izin lingkungan dengan komitmen. Oh, tadi begitu. Oh ya. Ya. Sudah jelas kalau gitu, saya tidak ada penyakit saya raju. Iya. Monggo kalau ada lagi. Bu Lili. Dari Bu Ida, Bu Lili. Monggo, Bu Ida. Mohon izin bertanya nggih, Bu Lili. Pertama terkait dengan formulir KA tadi, Bu Lili. Namanya formulir kan biasanya memang tidak setebal KA ya. Kira-kira batasan apa yang harus masuk di formulir KA, apa yang tidak perlu dimasukkan dalam formulir KA? Karena tadi yang disampaikan Bu Lili bahwa dengan sistem OSS ini KA itu tidak akan setebal yang sekarang begitu ya, karena kita lihat buku KA itu hampir satu rem lebih begitu ya. Nah, kalau formulir KA ini mohon arahan Bu Lili, kira-kira kalau isian apa supaya kita itu tidak setebal yang sekarang itu. Pertanyaan yang kedua, sistem OSS ini apakah juga berlaku untuk adendum, Bu Lili? Ya. Terus pertanyaan ketiga, karena ini izin lingkungan sudah dikeluarkan berarti ya Bu Lili dengan pemenuhan komitmen begitu ya? Ya. Kalau seandainya pada saat izin itu sudah dikeluarkan, tapi ada 1 atau 2 komitmen yang tidak dipenuhi, apakah apa yang akan dilakukan? Apakah izinnya ditarik lagi atau bagaimana begitu? Gitu aja Bu Lili dari saya, matur nuwun. Bentar Bu, saya catat dulu supaya tidak lupa. Ada 2 pertanyaan. Ya, mungkin dibantu nanti kemudian kalau saya lupa ya. Ya, yang pertama itu adalah batasan apa terkait dengan formulir KA, kan gitu. Informasi apa saja sih yang dibutuhkan? Sebetulnya informasi yang dibutuhkan itu adalah empat kelompok. Yang pertama itu adalah bagian umum. Jadi kalau di sini yang dimaksud dengan bagian umum itu adalah sebetulnya kan informasi kegiatan. Nama kegiatan apa sih? Ya, pembangunan kawasan permukiman apa bla bla bla. Siapa sih yang melakukan usaha ini? PT A B C D. Ya, kemudian pelaku usaha. Kemudian penyusun. Penyusun dilakukan sendiri atau konsultan AB, konsultan XYZ. Nah, kemudian di deskripsi rencana kegiatan ini memuat kegiatan 1 tahap apa saja lahannya, apakah sudah ada, milik siapa. Kalau lahannya belum ada, berarti itu rencananya di mana. Kalau lahannya ada, miliknya dia sendiri, berarti dia sudah pasti punya sertifikat lah atau mungkin izin-izin yang lain ya terkait. Tapi kalau belum punya, mau direncanakan di wilayah A, maka itu harus ada semacam fatwa dari daerah setempat, entah itu dari bupati. Saya lupa ini nanti mungkin Pak Putu Rudi yang sampaikan siapa saja yang berhak mengeluarkan fatwa itu. Ya, kemudian itu dari lokasi. Kemudian kalau sudah lokasi itu daerah situ berdekatan dengan apa saja, termasuk di dalamnya nanti yang tidak tumpang tindih dan macam-macam. Nah, kemudian hasil pelibatan masyarakat jika ada. Nah, hasil pelibatan masyarakat cukup kesimpulannya saja, tidak perlu melampirkan kuesionernya bagaimana, isinya masing-masing tanggapan seperti apa. Enggak. Kalau kesimpulan kan mungkin 1 lembar cukup, Bu. Deskripsi rencana kegiatan memuat tahap prakonstruksi, kemudian pada tahap konstruksi ini mulai dari persiapan lahan sampai dengan pembangunan, itu kira-kira apa saja, tidak perlu detail, ini misalnya bangunannya bentuknya seperti ini, tidak perlu seperti itu, tapi ya sudah memberikan, jenis konstruksi yang digunakan adalah apa saja. Nah, kemudian operasi kalau misalnya itu adalah rumah sakit jelas, kan gitu ya. Kalau misalnya migas itu sudah jelas, tetapi kalau misalnya itu kawasan industri, nah berarti di sini ada klasterisasi terkait dengan industri apa saja yang boleh ada di situ. Nah, kawasan permukiman dan komersial ini juga kadang-kadang tumpang tindih. Di dalamnya berarti jelas kalau permukiman dan komersial di situ ada mall, di situ ada sekolahan mungkin dan fasilitas umum ya. Di situ ada
apa namanya perumahan, di situ ada lagi mungkin bahkan mungkin di dalamnya ada klinik atau rumah sakit. Nah, kalau sudah seperti itu tidak perlu kliniknya lokasinya di mana, enggak perlu. Cukup bahwa di situ ada ini, berarti nanti potensi dampak itu kita sudah tahu. Oh, ini dampak di tahap operasi ini, nanti di situ berarti ada dampak apa namanya limbah infeksius, atau ada limbah domestik, ada ini. Nah, kemudian tahap pasca operasi tidak harus ada, belum tentu. Kemudian setelah itu kita melakukan metode studi. Jadi metode studi kita tidak, maaf, ini pelingkupan ya. Di pelingkupan tadi langsung ke kanannya kita, nah ini bertanya lagi kepada pemerakarsa, rencananya mereka itu adakah rencana untuk mengelola sampah? Oh ada Bu. Gimana caranya mengelola sampah? Belum dianukan, kita susunkan. Apakah mungkin seperti ini gitu ya? Ataukah mungkin seperti apa? Termasuk misalnya tahap konstruksi. Ini tenaga kerja nanti dibutuhkan berapa? Belum disiapkan, enggak tahu berapa jumlahnya. Oke, berapa luasannya, berapa bangunannya. Maka ahli sipil itu Bu Triwulan tahu udah kira-kira berapa orang yang dibutuhkan. Bisakah, bolehkah kami cantumkan sekian? Nah, nanti dia akan mengatakan di tahap operasi juga demikian. Nah, dari situ kita tahu lingkungan yang akan terkena dampak apa dan seterusnya ke kanan ini Bu. Ini mungkin 3 lembar atau 4 lembar cukup. Ya, atau ya dibanyak-banyakan lah adalah 7 lembar pada saat pelingkupan. Metode studi kira-kira berapa metode studi? Ya 5 lembar lagi. Jadi kalau semua tadi saya bilang 15 atau 20 lembar, 25 lembar cukuplah. Loh, itu butuh enggak surat macam-macam yang pendukung? Enggak perlu lagi di sini. Tidak ada lagi gitu ya. Loh Bu, kalau di situ berarti di sini tidak perlu peta-peta. Iya. Ya. Hanya di lokasi kegiatan saja yang perlu mungkin. Kesesuaian tata ruang enggak perlu di sini. Cukup di situ nanti di lokasi kegiatan sudah ada fatwa kan. Cukup 1 lembar surat misalnya dari bupati atau dari apa. Saya enggak tahu misalnya kalau airan mungkin dari DKP ya gitu, izin lokasi. Cukup 1 lembar itu sudah yang dilampirkan. Sehingga formulir ini tidak tebal, tidak besar, dan fokus kepada kegiatan yang menimbulkan dampak apa nanti yang akan dilakukan, dikaji lebih dalam. Itu Bu Ida untuk yang terkait formulir. Kemudian untuk yang perubahan, tadi memang saya split tentang perubahan izin lingkungan karena memang minggu depan kan direncanakan untuk itu. Gitu. Jadi memang di OSS ini juga tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah beroperasi, kalau dia melakukan perubahan atau mungkin mengembangkan atau mungkin diversifikasi, maka dia kan akan mengajukan perubahan izin lingkungan kalau dia memiliki izin lingkungan. Kalau sekiranya kasusnya dia belum punya izin lingkungan karena ini berdiri sejak tahun zaman dahulu kala gitu ya, maka dia masih diberlakukan mengurus yang namanya DELH ya. Jadi izin lingkungan dengan komitmennya nanti keluarnya DELH, dia wajib menyusun DELH atau DPLH. Nah dari situlah dia jadi bukan mengajukan perubahan izin lingkungan tapi mengajukan izin lingkungan. Ya. Itu Bu Ida mungkin ya untuk yang perubahan. Kemudian tadi apa lagi ya Bu ya? Bu Dian apa? Oh iya, komitmen yang belum terpenuhi. Ya ya. Jadi misalnya Bu Ida juga menanyakan Bu Lili tentang izin ya. Ya ya yang komitmen. Izin, ya dengan persyaratan dengan izin komitmen tadi ya. Komitmen Bu. Ya. Jadi misalnya persyaratan izin komitmen itu ya, satu kan kalau dia UKLPL misalnya Bu ya, di dalamnya itu bisa jadi kan harus ada rekomendasi UKLPL. Yang kedua lokasinya di mana? Kalau lokasinya di perairan berarti ada izin ya dia harus mengurus izin perairan. Kemudian ada lagi seperti kasus yang kita itu dia ada lagi bahwa itu adalah bukan merupakan daerah kawasan 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 lindung ya. Berarti ada surat konservasi. Kawasan konservasi itu kan. Itu jadi nah ternyata misalnya 2 ini belum dipenuhi ya. Jadi dia belum bisa mengeluarkan izin perairan Bu. Nah, padahal di komitmen itu harus ada itu ya. Nah, itu nanti bisa jadi karena izin dengan komitmen karena ini izin perairan itu tadi pada saat itu bisa diikat di izin lingkungan. Gitu Bu. Jadi maksudnya diikat di izin lingkungan itu begini, pada saat izin lingkungan dengan komitmen itu tidak menyebutkan menyelesaikan izin perairan. Tetapi di izin lingkungan itu menyebutkan dia harus juga mengurus
Di dalam situ juga dia harus mengurus izin PPLH seperti EPLC itu Bu Dian. Itu kan. Tapi itu diikat di mana? Diikat di izin lingkungan. Paham ya Bu Dian ya, Bu Ida maksudnya. Jadi akhirnya supaya apa? Supaya terpenuhi komitmennya tadi. Jadi itu kadang-kadang itu perlu diskusi dan komunikasi yang intens dengan mereka, Bu. Bahwa satu adalah dengan Pemrakarsa menanyakan ini bagaimana proses izin perairannya kira-kira kapan selesainya. Bisakah dalam waktu sekian hari atau sekian minggu atau sekian bulan gitu kan ya. Kalau tidak maka kita harus komunikasikan ke pihak DLH. DLH ini tidak bisa memenuhi, kelihatannya tidak bisa memenuhi ini. Ya, misalnya untuk ini tidak bisa dipenuhi dengan komitmen. Maka itu diikat di dalam sana. Itu Bu. Nah, biasanya yang tidak terpenuhi itu adalah dokumen lingkungannya sendiri, Bu. Artinya apa? Surat kelayakan lingkungan atau rekomendasinya ini belum terbit sesuai dengan batas waktu. Itu harus ke awal lagi, Bu. Balik ulang lagi ya, Bu? Balik ulang lagi, dia harus submit ulang lagi. Gitu. Sehingga baru karena apa mereka tidak mau dipersalahkan bahwa ini menjadi terlambat. Karena batasan gitu. waktu ya. Iya, gitu. Atau mereka menunda tanda terima. Jadi tanda terima itu supaya adunya mereka tidak jalan. Itu kita bisa, misalnya kita, waduh ini sebulan enggak, nah ya kita jangan kasihkan dulu. Jadi nanti memang kita punya waktu juga, kita punya waktu batas terakhir itu yang kita serahkan. Kan misalnya 5 hari diperbaiki harus selesai gitu ya, 5 hari kerja. Nah kadang-kadang kita bisa juga membuat surat lagi, membuat surat bahwa terkait dengan ini karena informasi yang ini belum kami dapatkan sehingga kami membutuhkan pengunduran waktu atau memperpanjang waktu. Bisa Bu. Sehingga artinya bahwa kesalahan itu tidak pada sistem DLH gitu Bu. Bu. Itu ya Bu Ida ya. Tadi ada lagi Bu Endang kalau enggak salah Bu Dian. Terima kasih Bu Lili waktunya. Bu Endang. Yang pertama ini sebenarnya klarifikasi saya belum jelas di awal-awal panjenengan nerangkan tadi kalau pekerjaan itu di kawasan khusus seperti KEK untuk izin lingkungan dengan apa ini komitmen ini tidak harus AMDAL. Apa begitu? Apa saya keliru ya? Jadi bisa UKL UPL. Kalau misalnya kegiatannya itu menggunakan lahan 20 hektar, kalau non OSS kan itu masuk di AMDAL Bu. Nah ini apa tidak mempertimbangkan itu? Pokoknya kalau sudah di KEK berarti cukup UKL UPL apa begitu? Ini tadi pemahaman saya begitu, saya butuh klarifikasi. Kemudian yang pertanyaan kedua itu terkait tenaga kerja. Seringkali kegiatan itu dokumen teknisnya itu belum dilakukan. Jadi misalnya FS itu masih berbarangan, apalagi DED. Nah itu belum. Sehingga dan Pemrakarsa itu seringkali kan nanti tenaga kerja itu akan dilakukan oleh pihak ketiga sehingga belum jelas kan jumlahnya itu berapa nanti mungkin pada tahap konstruksi maupun operasional gitu. Nah ini bolehkah konsultan itu tenaga ahlinya itu menganalogikan atau memperkirakan dengan kegiatan jenis atau apa begitu? Gitu Bu Lili, sementara matur nuwun. Ya Bu, untuk yang dikecualikan nyusun AMDAL Bu, ya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah kawasan ekonomi khusus tadi ya. Ya. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah kawasan AMDAL kawasan. Jadi kawasan ekonomi khusus itu tidak mempersyaratkan izin lingkungan, tetapi dia diwajibkan untuk menyusun RKL RPL rinci. Ya. Sebentar Bu, nyambung sekalian nggih. Nah, RKL RPL rinci itu berarti seperti SOP yang kita sudah punya gitu. Karena kalau RKL RPL itu kan dari kegiatan dari kajian AMDAL. Kalau AMDAL-nya nggak ada, yang dimaksud rinci itu apa? Oh, Ibu, SOP. jadi maaf. Yang pertama AMDAL-nya ada.
AMDAL-nya dimiliki oleh kawasan, AMDAL kawasan, Bu. Oh, AMDAL kawasan, nggih. Iya, Oh, kemudian oke. kegiatan di dalamnya itu kan tenan-tenan. Nggih, tenan-tenan. Nah, tenan-tenan itu tidak wajib memiliki izin lingkungan sendiri. Oh ya, oke. Tapi di Surabaya beda, Bu. Di Surabaya beda. Nah, ngono kuwi lho. Iya, ini ya memang begitu. Nggih. Oh ya. Itu ya. Jadi di Surabaya itu jadi ada AMDAL, tapi karena dia bukan AMDAL kawasan masalahnya, Bu. Sehingga begitu dia sebagian areanya dijual, ya harusnya idealnya waktu itu saya bisa sampaikan bahwa idealnya dia harus mengurus perubahan izin lingkungan dulu dari AMDAL yang utama untuk mengeluarkan area yang dijual dia, kan gitu. Area yang dijual. Misalnya kalau kita klaster ada 50 hektar, ada 100 hektar. Kemudian ada 10 hektar itu dijual sama dia ke orang lain. Gitu kan. Nah, padahal yang 100 hektar kan sudah punya AMDAL, tapi bukan AMDAL kawasan. Ingat, yang kita yang wajib RKA RPR rinci itu adalah AMDAL kawasan, bukan kawasan. Jadi beda loh ya, ada istilah kawasan industri kawasan seperti petrokimia itu kawasan petrokimia kan. Jadi kata kawasan itu bukan AMDAL kawasan dia. Jadi yang dimaksud kawasan-kawasannya konteks AMDAL ini berarti kan itu ada satu pengelola kawasan ya yang di dalamnya itu nanti akan ada tenan-tenan yang mengisinya. Kan gitu, Bu. Nah, itu. Nah, kalau dia itu adalah tadi kalau dia itu tidak perlu izin lingkungan sebetulnya, tetapi kenyataannya contoh lagi, Bu, kasusnya. Masalahnya ini peraturan perundangan yang turunannya itu tidak mengikuti. Contoh, untuk mengurus izin TPS, ya tempat penyimpanan sementara limbah B3 itu harus melampirkan izin lingkungan, ya kan? Nah, misalnya izin lingkungan yang dimiliki adalah izin lingkungan kawasan. Nama izin lingkungan kawasan kan berbeda dengan nama yang misalnya tenan tadi. Tenan ya. Nah, ini yang terjadi ya, dan ini yang terjadi juga sehingga harusnya sudah TPS itu pengurusan izin TPS cukup boleh dia mestinya menggunakan izin lingkungan yang dimiliki oleh kawasan. Kawasan. Iya, untuk melampirkan syarat administrasi itu loh, Bu. Nah, izin-izin yang lain tuh banyak begitu, Bu, yang terjadi. Ini Tapi berkewajiban ya, Bu ya, yang melakukan RKL RPL khusus tadi atau UKL UPL. Iya, itu berkewajiban mereka untuk membuat itu kalau dia berada di kegiatan kawasan ekonomi khusus. Nah, ada lagi yang sudah mungkin nanti Pak Putrudi bisa bantu apabila suatu area yang sudah memiliki RDTRK kalau tidak salah. Iya, Bu Emma ya. Bu Ida. Itu kan tidak wajib AMDAL. Dia cukup membuat UKL UPL saja gitu. Tentunya sih seperti itu, Bu Lili. Cuman gitu ya. Kadang-kadang tergantung dengan ini juga sih kualitas RDTR-nya juga ya. RDTR tapi RDTR-nya itu, Bu, harus dibuat berdasarkan KLHS. Gitu, bunyinya begitu. Ada dokumen KLHS. Iya, ada dokumen KLHS. Nah, yang saya pernah lihat ya khususnya di Surabaya itu dokumen KLHS dan RDTR-nya tuh sangat minimal gitu ya. Sehingga kalau dia dibebaskan menyusun dokumen lingkungan itu menjadi agak inilah. Ya, itu mungkin. Ada lagi? Tadi belum, Bu, satu kurang. Oh ya, sebentar. Yang tenaga kerja, Bu. Iya, betul. Bu, boleh saja kita analogi tapi harus seizin Pemrakarsa. Karena apa? Dan satu hal kita adalah strateginya itu adalah kalau kegiatannya itu menurut analogi misalnya butuh sekitar 150 atau 200 tenaga kerja, kita turunkan aja menjadi 100. Gitu. Karena apa? Itu kan nanti tuntutan masyarakat kan itu menjadi peluang kerja di situ. Itu kalau mereka belum memiliki informasi terkait dengan jumlah tenaga kerja. Jadi kita harus komunikasikan itu dengan Pemrakarsa. Jangan sampai itu tidak dikomunikasikan dengan mereka. Khawatirnya mereka ternyata, kami tidak butuh segitu, kami cuma butuh 50, kan menjadi bertentangan nantinya. Boleh saja. Tidak hanya tenaga kerja, Bu. Teknologi yang lain pun juga bisa jadi analogi untuk sementara. Tapi hati-hati di dalam analogi gitu. Kita jangan terlalu detail menginformasikan karena supaya tidak mengalami ini tidak sama dengan yang kenyataan gitu. Lili mau tanya Bu Lili.
Tadi kan Bu Endang tadi menyangkut hubungan antara OSS dan ketentuan yang PP 38 2019 tentang usaha. Nah, itu apa ketentuan OSS itu bisa merubah PP LH nomor 38 2019? Bu, di PP 38 itu merupakan turunan dari OSS, Bu. Oh, ya berarti kan ya harus mengikuti itu toh mestinya. Iya. Tadi soalnya Bu Endang kan menyatakan, Bu, apa harus mengikuti PP nomor 38 mengenai OSS tadi ya, yang 20 hektar 20 hektar tadi ya, pertanyaan tadi. Ya udah berarti kalau turunannya kan berarti sudah mengikuti itu harusnya ya toh? Sudah, Bu. Oh ya udah. Ya. Pertanyaan berikutnya ini tadi yang kawasan ekonomi khusus itu yang bagaimana? Saya kok kalau itu tuh yang menjawab bukan saya itu ada pakar-pakarnya, Bu. Monggo Pak Puturudi, adakah masih saya Bu Wawa berikan kesempatan kepada beliau untuk bicara, jangan saya aja. Kemudian Pak Rudi masih ada penilaian AMDAL, Bu, katanya beliau. Oke, Bu Ida, Bu Anu, Bu Ida bisa jawab itu KEK Bu Emma. Ya, saya nanti takut salah jawab. Iya, saya tahu tapi gak mudeng paling nek sing jawab. Monggo Bu Ida, Emma, monggo sama Bu Emma. Bu Erli juga. Iya, ada Bu Erli. Tuh Pak Rudi sudah on tuh Bu, mic-nya Pak Rudi dulu aja. Oke, monggo Pak Rudi. Apa keluar beliau apa bagaimana? Itu yang mengikuti 2 seminar, mohon satunya di mute supaya tidak masuk ke kita. Iya. Nah ini Pak Rudi. Ganteng dewe, masyaallah. Mohon izin saya riwariwi, tapi yang saya sana sudah saya selesaikan. Oke. Sudah saya tuntaskan. Matur Pak. Menarik ya ini yang dijelaskan Bu Lili tadi. Nah, kemudian terkait dengan kawasan, sebetulnya ada kawasan ekonomi khusus, ada kawasan industri, ada kawasan perdagangan bebas, ada kawasan pelabuhan bebas, begitu yang punya apa namanya sesuatu yang mendapatkan privilege dia. Jadi kalau kawasan ekonomi khusus itu sebetulnya bukan seperti kawasan industri ya, yang batas-batasnya jelas, kepemilikannya jelas. Kalau kawasan ekonomi khusus itu sebetulnya yang jelas adalah penyelenggaraannya. Di kawasan ekonomi khusus, di situ ada pelabuhan, di situ ada industri, di situ ada kawasan pergudangan, di situ ada tempat-tempat produksi primer misalnya, dan itulah kemudian skemanya menjadi skema kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus itu tergantung juga komoditasnya. Komoditas terkait dengan primer pertanian, kawasan ekonomi khusus terkait dengan misalnya perikanan, ekonomi khusus terkait dengan pertambangan misalkan. Kenapa dibuat ekonomi khusus? Karena khususon tadi dia diberi beberapa insentif terkait dengan monetary insentif, fiskal insentif. Tujuannya adalah supaya menimbulkan daya saing produk-produk di kawasan ekonomi khusus itu ketika dijual di pasar begitu. Nah, karena dia statusnya adalah khususon, maka sejumlah insentif tadi termasuk di dalamnya adalah insentif tentang izin lingkungan begitu ya, izin lokasi, termasuk juga izin lokasi, izin lingkungan, IMB juga demikian. EMB, ya. Ya, izin lokasi ada 2 kan, kalau dia di darat sama kalau dia di perairan, begitu. Nah ini bedanya kawasan ekonomi khusus dengan kawasan industri. Jadi kalau kawasan ekonomi khusus itu kita tidak bisa melihat barangkali secara visual ada pagar, ada batas-batas yang jelas. Yang jelas di situ ada kenamakan kegiatan ekonomi yang menimbulkan nilai tambah tinggi di sana, tetapi keterkaitan itu antara
hulu hilir dan sebagainya, itu baru bisa kita lihat kalau kita melihat data sekundernya di situ. Ini menuju ke sana, di situ diolah ke sana, diproses ke sini, dan kemudian diekspor melalui mana dan sebagainya. Itu kawasan-kawasan ekonomi khusus. Biasanya kawasan ekonomi khusus itu di apa namanya? Waktu awal-awal dulu digagas, itu satu provinsi didorong punya satu kawasan ekonomi khusus, begitu. Jadi dasarnya kuota, sebetulnya tidak berdasarkan kuota kan, tapi kalau ada potensi, mengapa tidak didorong? Kalau ada lebih dari satu boleh-boleh saja, tapi sementara ini baru seperti itu aturannya. Mungkin nanti berikutnya kalau berhasil mengangkat ekonomi daerah itu, kawasan ekonomi khusus ini baru bisa diskemakan lebih dari satu untuk setiap provinsi. Saya kira itu. Pak Putu Rudi, yang menentukan ketentuan bahwa itu tuh termasuk ekonomi khususnya apa? Itu usulan dari provinsi, masing-masing provinsi. Karena unitnya itu tadi kan pemerintah pusat mengatakan satu provinsi satu kawasan ekonomi khusus. Gitu. Maka provinsi mengusulkan. Provinsi kebetulan ITS pernah membantu KEK di Kalimantan Selatan, tepatnya di Pulau Laut, begitu. Ada beberapa tim, Pak Herman dari Mesin, kemudian saya juga pernah ikut, Bu Dian kalau mungkin ya pernah ikut juga, atau Bu Ida dan Bu Emma juga. Jadi usulan provinsi menawarkan, kabupaten kota kemudian mengusulkan, lalu dinilai mana yang paling layak, masing-masing kabupaten kota bersaing kan di situ, menonjolkan potensinya. Baru kemudian ditentukan oleh provinsi ini, begitu. Oke, matur nuwun. Saya ada sesuatu yang saya mau diskusikan dengan Bu Lili ya tadi ya. Coba paparan yang terakhir tadi tentang izin RKL, RPL rinci tadi ya, Bu Endang tadi. Itu menarik ya. Jadi itu kan kegiatan di dalam KEK, di dalam KI begitu. Nah, tetapi kalau sekarang kegiatannya itu adalah KEK-nya, kegiatannya itu adalah KI-nya gitu, membangun kawasan industri katakanlah begitu. Nah, ini kan apakah juga dibebaskan dari menyusun AMDAL? Karena ini bukan tenannya, tetapi developernya, pengembangan kawasannya. Itu ya Pak. Iya. Dia membuat AMDAL KEK Pak, AMDAL kawasan KEK. Okay. Ya. Ya. Itu. Ya, monggo siapa lagi mungkin? Pak, di sini kan ada Pak Agus juga ya. Monggo Pak Agus berikan komen. Pak Agus keluar, Bu. Oh, udah keluar. Oh ya. Ya. Pengalaman yang lain lah mungkin bisa sharing di sini sekalian terkait dengan ini. Pak Putu Rudi masih banyak itu yang disimpan itu beliau itu. Sudah ada di sini semua paparannya Bu Lili ini lebih dari lengkap ini. Okay. Apalagi sudah minggu depan Pak Putu. Ya. Bu Lili, ya. Ini yang di slide ini berarti kalau misalnya di kawasan ekonomi khusus ini AMDAL-nya adalah AMDAL kawasan, mereka memiliki RKL kawasan. Kemudian untuk tenan begitu menyusunnya adalah RKL RPL rinci, bukan UKL UPL ya, Bu? Atau tadi Bu menyusun RKL RPL rinci untuk yang statusnya dia sebetulnya kalau tenan itu wajib AMDAL atau membuat UKL UPL kalau dia statusnya yang tidak wajib AMDAL. Hanya saja tadi saya belum jawab ke Bu Endang kalau tidak salah yang terkait dengan RKL RPL rinci ini. Yang seperti apa sih RKL RPL rinci ini kan itu Bu, apa itu SOP gitu. Nah, itu dia Bu sampai sekarang itu belum tahu saya Bu ada pedomannya enggak untuk membuat yang dimaksud dengan RKL RPL rinci ini. Tapi yang jelas bahwa ini tidak boleh bertentangan dengan RKL RPL kawasan. Oh ya. Ya.
Jadi contohnya misalnya ada AMDAL kawasan industri ya, yang saya pahami ya, AMDAL kawasan industri. Kawasan industri itu kan menghasilkan limbah cair. Nah, limbah cairnya kan sebelum dibuang ke lingkungan kan dia punya IPAL. Nah, IPAL kan IPAL yang IPAL yang terintegrasi dengan terintegrasi untuk semua. Nanti mungkin Bu Awa bisa bantu. Itu nah ada persyaratan bahwa sebelum masuk ke ke IPAL yang punyanya kawasan industri itu BOD COD-nya harus sekian. Maka untuk mencapai itu kan ada di internal. Nah, di internal tadi bagaimana dia mengolah supaya bisa memenuhi persyaratan untuk bisa masuk ke IPAL yang integrasi tadi. Nah, itu salah satu bagaimana dia mengolah limbahnya. Nah, ini berarti kan di situ ada rinci ya, teknologi yang digunakan seperti apa mulai dari proses pengolahan dari awal sampai bisa keluar dari situ dan diterima oleh pihak kawasan ya sebagai IPAL. Mungkin Bu ini terkait dengan B3 mungkin Bu Arma bisa tambahkan itu. Oke, karena Bu Endang nanti yang 1 bulan yang harus diselesaikan itu kan kita juga harus memasukkan ini Bu Endang. Bu Endang ketawa itu Bu Lili. Oh gitu. Berarti ada tugas ya untuk ini ya. Ada tugas tapi ya yang dibahas Bu Lili ini lagi yang dibahas itu. Jadi berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus Bu. Oh ya, gitu. Monggo ya. Kita diminta untuk memberikan masukan berkaitan dengan bagaimana pengurusan izin untuk izin lingkungannya karena kalau berada di bawah kawasan ekonomi khusus gitu. Dan memang di sana belum ada apa-apa sehingga kita juga tidak tahu bagaimana pengembangannya. Nah, itu tadi yang disampaikan terkait RKL RPL rinci, kemudian mereka juga belum menyusun yang kawasan juga belum ada gitu sehingga agak agak menyulitkan karena mereka kan merupakan bagian dari suatu kawasan gitu. Cuman ternyata AMDAL kawasannya sendiri juga belum selesai. Belum ada ya. Ya. Masih ongoing ya. Masih ongoing begitu. Nah, ini kita sendiri tidak tahu bagaimana kita bisa menyelesaikan case itu karena kan kita ya cuma menyampaikan bahwa seharusnya ya AMDAL kawasannya ya jadi dulu gitu. Kalau memang mau ada suatu usaha di dalam kawasan tersebut. Mungkin itu sih Bu yang kemarin ditanya. Itu Bu nanti lebih detailnya nanti di PP 38 2019 itu pasal 5 Bu. Di pasal 5 itu ada yang dikecualikan. PP 38 pasal 2019 itu mulai dari pasal 5 ayat 2 itu kalau tidak salah, pasal 6, pasal 7 itu Bu. Ada itu lebih detailnya di sana. Tadi peraturannya ada kok, tapi kalau mau 9. Okay. Ya, nanti kita bisa sharing materi ini toh Bu. Iya. Lah monggo ini nanti ini makanya tadi yang terakhir, slide saya terakhir itu kan saya ini kan akhirnya bentar. Yang salah terakhir itu ini kan belum saya bilang ke Bu Awa saya belum sempat buat PowerPoint-nya untuk yang ini. Yang untuk PP ini Bu. Nah ini untuk yang ini Bu. Nah ini di sini kita rame nih kalau di sini kita membedah ini. Mungkin ya. Karena di sini di peraturan ini ya di sini di dalamnya banyak terkait yang dikecualikan tadi mulai pasal 2 sudah berbunyi Bu yang dikecualikan tadi pasal 2. Kemudian ada kategori wajib mana yang wajib OSS, kemudian jadi kategori yang A, B, C gitu kan ya. Kemudian bagaimana proses penapisan, bagaimana banyak Bu di situ. Jadi mungkin kita perlu bahas bersama untuk ini ya. Sama-sama untuk menelaah gitu loh P38 ini. Iya, oke. Nanti mungkin di substansi yang bagian ketiga mungkin ini ya Bu. Iya. Yang banyak itu. Yang ketiga tuh maunya tuh kan yang itu Bu, yang proses penyusunan dan penilaian. Jadi kelihatannya enggak cukup ya. Ya. Mungkin ini dulu Bu kayaknya. Ini dulu aja sebelum penyusunan penilaian mungkin di berikutnya. Oke. Karena kita akan punya beberapa seri ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini kaitannya dengan OSS minggu depan adalah berkaitan 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya Bu. Minggu depan berkaitan dengan perizinan lingkungan begitu. Kemudian yang berikutnya lagi nanti akan berkaitan dengan substansi atau berkaitan dengan tadi yang
PP peraturan nomor 38 itu, karena itu juga termasuk hal yang baru untuk kita refreshing bersama-sama. Oke. Nah, sampun tanpa terasa sampun hampir 2 jam ini. Oh ya, paket. Gimana? Ya. Kalau memang sudah. Saya anu lagi ya sedikit ya. Oke, monggo Pak Putu. Ini ternyata Permen Perin 1 2020 itu memberikan semacam panduan penyusunan atau konten RKL RPL rinci bagi tenan di kawasan industri saja, karena ini Permen Perin. Permen Perin nomor berapa Pak? Nomor 1 tahun 2020. Nomor 1 tahun 2020 berarti Ya, baru monggo, sekali monggo fresh from the oven ya. berarti. Iya. Oke. Iya. Terima kasih Pak. Itu perlu dibahas juga itu Bu perlu dibahas juga itu Bu. Nanti kita punya kami sudah bicara dengan teman-teman di di Puslit, terutama berkaitan dengan website-nya kita. Nanti mungkin kita akan memasukkan semua aturan-aturan itu di dalam satu folder begitu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kami mohon untuk bisa sharing sehingga bisa dimasukkan di dalam database yang ada di Puslit begitu, karena kita akan menyusun website, dan kemarin juga sudah ada pembicaraan bagaimana kita menyusun semacam profil company-nya Puslit sehingga bisa disebarkan ke seluruh stakeholder yang pernah bekerja dengan kita, sehingga nantinya ini bisa menjadi salah satu media untuk promosi dari Puslit dan promosi dari kita semua gitu. Ya, nanti kita coba untuk memasukkan dalam satu database folder di website-nya kita yang akan disusun oleh DRPM. Masih ada lagi Bapak, Ibu, Budian? Ya, Bu Warma, terkait dengan beberapa peraturan yang terkait dengan OSS ataupun yang non OSS, dan juga peraturan yang disampaikan Pak Rudi tadi, sembari kita menunggu website dari DRPM ini dapat dipublikasikan, mungkin nanti kami dari Puslit ini akan menyampaikan dalam bentuk file yang di-zip di WA group gitu ya. Oke. Bisa itu. Mbak Rahma dan Mbak Valen nanti yang akan mensupport kita untuk mengirimkan kumpulan dari peraturan yang terbaru kita bahas hari ini. Kemudian, Bu Ida. Kalau boleh usul, kalau sebaiknya di Google Drive begitu, nanti linknya di-share ke kami begitu. Iya. Nanti kita link dengan Google Drive karena lebih mudah. Kalau usul supaya bisa ada selain Google Drive itu ada fasilitas drive bersama. Jadi nanti ditaruh situ, nanti semua bisa masukkan. Misal Pak Putu Rudi dapat baru, masukkan situ. Iya. Jadi tidak satu arah. Jadi kalau drive bersama itu bisa 2 arah. Kita punya Google Drive akun itu bisa dimanfaatkan nanti itu. Yang punya apa di-sharingkan di situ bisa kok. Kita kapanpun bisa masuk. Enggak perlu di-invite lagi gitu loh. Terus clustering, Bu. Clustering itu artinya PP, Permen, Perda. Itu. Dan hati-hati ada yang tidak berlaku ya, jadi mungkin perlu juga difilter mana peraturan yang tidak masih berlaku. Ya, seperti yang P38 2019 ini kan mereduksi atau tidak berlakukan Permen LH 05 2012. Oke. Baik, Bu Dian mungkin sampun ini kita kan dulu. Monggo Bu Dian. Di foto bareng dulu. Saya stop saja untuk